Ya, kita akan mulai dalam doa dulu ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami hari ini masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam sebagai Tuhan Juru Selamat kami, dan yang menampakkan kepada jemaat-jemaat yang ada di seluruh muka bumi. Dan hari ini kami belajar dari jemaat Laodikia, gereja yang ada di Asia Timur, Asia Minor. Dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan membawa dalam hati kami satu sukacita yang besar, karena kami akan mengerti siapakah sebenarnya diri kami. Dan melalui gambaran Kristus, wajah Kristus, kami mendapatkan siapakah diri kami sebenarnya. Gereja macam apakah yang akan kami alami, dan bait Allah yang seharusnya, yang sejati, yang murni, yang harus kami tinggali, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, dan kami serahkan hati kami, biarlah Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, dan khususnya hari ini kami akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan kuduskan setiap hati kami, dan Tuhan bimbing kami supaya kami memiliki satu hati yang penuh pengharapan, karena kehidupan kami adalah sementara. Kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita membuka kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal ketiga. Kepada jemaat di Laodikia, ayat 14 ya. Dan ini adalah jemaat yang terakhir, jemaat yang ketujuh. Dan jemaat yang terakhir biasanya jemaat, kalau kita ini kalau yang terakhir, yang ketujuh artinya yang terbaik gitu kan, yang paling bagus. Tadi yang istilahnya tuh yang mungkin puncaknya. Nah, sebaliknya Tuhan Yesus memberitahukan pada kita bahwa gereja yang puncak adalah gereja yang paling rusak. Gereja yang paling bobrok. Dengan segala berkat kemewahan dan kemapanan, bukan hanya fisik ya, bukan hanya kesejahteraan secara materi, tapi termasuk dalamnya adalah secara teologia sebenarnya, secara kebenaran. Dan dikatakan di sana tidak ada jemaat yang kekurangan apapun. Ya, kita akan belajar karena mereka berpikir mereka orang yang baik, orang yang kaya, orang yang benar, orang yang bermacam-macam. Dan Tuhan katakan mereka adalah orang yang miskin telanjang, dan mereka harus diubahkan dan harus bertobat. Ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, dan inilah Yesus Kristus ya. Disebut sebagai Yesus adalah firman dari Amin. Satu. Yang kedua, saksi yang setia. Saksi yang setia, saksi yang terus dan konsisten, dia terus memberitakan hal yang penting. Dan benar. Ya, benar ini mengandung kepercayaan, mengandung satu keyakinan. Jadi benar tapi yakin, percaya. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah, perkataan permulaan itu sebenarnya adalah yang menjadikan semua ada. Jadi bukan permulaan Yesus diciptakan, bukan. Dia yang menciptakan sesuatu, dan dari dialah segala sesuatu dimulai. Jadi dia adalah permulaan. Jadi bukan dia diciptakan. Seperti orang-orang saksi Yehova, atau aliran-aliran yang lain yang mengatakan Yesus bukan Allah, tapi Yesus adalah manusia. Saudara, bukan seperti itu. Arti daripada permulaan adalah segala awal penciptaan ada karena dia. Akulah Alfa dan Omega. Dan ini mirip. Permulaan dengan Alfa Omega itu satu arti sebenarnya. Ayat 15, jadi ada 3 ya karakter yang nanti kita bahas satu persatu. 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan memperhatikan pekerjaan ya. Tuhan memperhatikan bukan pada karakter orangnya. Tuhan melihat apa yang mereka kerjakan, kegiatan, aktivitas gerejawi, agamawi, religion atau religious activity ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi tidak boleh ada di tengah-tengah, anget. Jadi di gereja itu tidak ada anget. Kalau dingin, dingin, kalau panas, panas. Pak, kalau panas kan panas terus kan nggak enak, kan pasti ada dinginnya.
Itu bukan dicampur dan tidak boleh ada campuran karena artinya nanti bukan arti dalam arti temperatur ya, tapi ini ada arti kemurnian, arti dingin dan kesegaran yang dimurnikan. Jadi ada nanti penjelasan di situ. Jadi tidak dingin, tidak panas. Jadi betul-betul tidak ada jalan tengahnya atau suam-suam kuku. Rohani, kerohanian gereja, kerohanian kita itu tidak boleh ada di tengah-tengah. Jadi melayani setengah hati sebisa mungkin. Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi dalam arti semau dan sebisa kita. Sesudah itu nggak bisa. Kalau kita sekolah, bisa nggak bisa, kamu harus bisa. Kan sekolah itu dites, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gitu kan sekarang. Terus kuliah. Dan semua itu melewati tahapan-tahapan dan tidak boleh tidak, kamu harus jalani semua. Setelah itu nggak bisa dilepaskan. Jadi mental kita itu sudah diberi oleh Tuhan mental apa? Mental harus melewati semua satu persatu. Dalam hidup apapun, kesulitan apapun, saudara kita harus bisa melewati itu satu persatu. Karena Tuhan beri kita kemampuan. Ya, dikatakan, aku akan memuntahkan engkau jika engkau tidak dingin, tidak panas, atau setengah-setengah, atau asal-asalan, maka aku memuntahkan engkau. Arti memuntahkan itu adalah Tuhan sudah tidak mau lihat lagi dan Tuhan sudah muak dengan kita. Muntah itu kan muak. Artinya Tuhan membenci kita. Jadi bukan Tuhan senang, tapi Tuhan membenci kita dan Dia memuntahkan. Jadi istilah memuntahkan itu adalah penghakiman. Jadi Tuhan begitu sabar menunggu dan semuanya, tetapi kalau kamu terus nggak bisa dingin, nggak bisa panas, terus tengah-tengah anget-anget kayak gitu, nggak bisa, Tuhan nggak bisa terima. Jadi kamu harus memilih, kamu melayani Tuhan atau melayani dunia, kamu melayani Tuhan atau melayani Mamon. Di mana hartamu ada, di situ hatimu, atau di mana Tuhan ada, di situ hatimu. Setelah itu nggak ada pilihan tengah. Iman kita itu tidak boleh berada di tengah-tengah. Iman itu harus ada di satu posisi yang benar, barulah kita melihat bahwa iman itu menyelamatkan kita. Kalau iman berada kebimbangan, itu namanya iman yang ragu. Ragu itu artinya tidak pada satu tempat, goyah kiri kanan, belakang muka, dan dia seperti gempa di Bantul, ya kan? Udah berapa puluh tahun yang lalu saya mengunjungi ke sana, dan ini gempa lagi. Ya, kedua, dan mirip-mirip 6, lebih. Kalau yang dulu itu 7 ya nggak salah. Jadi rumah banyak hancur. Saudara, kita lanjutkan. 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Perhatikan saudara. Jadi mereka itu melihat dan Tuhan melihat pekerjaan mereka dan apa yang mereka anggap diri mereka apa. Jadi mereka begitu merasa dirinya cukup, merasa dirinya puas dengan apa yang mereka capai dan keadaan mereka semua, dan mereka tidak membutuhkan apapun sebenarnya. Dan ini adalah orang yang masuk dalam sejahtera kemakmuran. Bangsa kita itu bangsa yang menuju adil dan makmur, kesejahteraan, dan itu cita-cita segala bangsa. Tapi kenyataannya ada nggak satu bangsa yang sejahtera? Ada nggak bangsa yang tidak ada kemiskinan? Jawabannya nggak ada, saudara. Di negara manapun orang miskin itu ada. Amerika sekarang kemiskinannya tambah. Lebih dari 50 juta orang miskin. Sampai tahun 2024 itu mengerikan sekali di Amerika. Ya. Masa resesi yang besar, yang lama. Dikatakan di sini, karena engkau berkata, ini kan penyebabnya, aku kaya, dan bukan hanya kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tadi saya bertemu teman lama, seorang pendeta, seorang misionaris, seorang penginjil dari STI. Dan dia berkata, sulit sekali mencari hamba Tuhan yang punya hati misi sekarang. Dan semuanya itu berada di tempat yang nyaman, dan mereka di tempat-tempat yang mungkin jadi idaman orang-orang, ya, sekolah-sekolah teologi dan anak muda itu. Jadi seperti gereja itu seperti tempat bagaimana
Masa depan saya itu ada di gereja, dijamin gereja, semuanya bagus, enak semuanya, dan rumah ada, mobil ada, wah pokoknya luar biasa. Dan dia mengatakan, saya sampai tua seperti ini, saya mempersembahkan diri saya ke Lampung. Dan dia buka perintisan di Lampung. Dan dia punya anak kecil. Terus saya tanya, terus Bapak hidupnya gimana? Susah. Bukan hanya susah, setengah susah, setengah mati katanya. Tetapi dia mengatakan, semua diatur oleh Tuhan. Asal kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi dia kesini naik motor. Bayangkan dari Bandar Lampung ke Bandung itu naik motor. Tadi pakai motor ya. Nah, pakai mobil aja udah capek gitu kan? Ini pakai motor keliling. Baru dari Jawa Tengah. Ya, di sana saya nggak ada. Nah, dia bicarakan bahwa apa yang dicari sebenarnya oleh orang percaya itu apa? Ya, yang kita cari itu apa? Saudara, kita cari sesuatu yang dunia berikan, atau kita cari sesuatu yang Tuhan anugerahkan? Dan iblis memberikan 3 pencobaan pada Tuhan Yesus, dan itu semua ada di depan kita. Kemegahan, reputasi, prestasi, kekuatan, kekuasaan, dan semua ada di sana semua. Kesuksesan gitu kan. Dan itu disediakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Ini, ambil. Kalau kamu ambil semua, kamu nyembah saya. Jadi saya tanya, saudara, yang dirasakan jemaat Laodikia, tidak kekurangan apapun, dia memperkaya, itu yang dikejar oleh siapa mereka yang mereka kejar? Apa yang mereka kejar? Saudara, itu dunia kematian. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, saudara. Kita dikasih Tuhan untuk bekerja, dan kita bisa bekerja dengan baik. Ya, semua bisa dilakukan dengan baik. Bekerja adalah tanggung jawab kita. Tetapi saudara, untuk menjadikan kita mengejar sesuatu, dan untuk diri kita sendiri, memperkaya, aku kaya, dan aku akan memperkaya. Jadi nggak berhenti pada kaya, nggak berhenti. Orang kalau sudah punya mobil, punya ini, dia terus nggak akan habis. Dan itu adalah satu natur manusia, apalagi itu jatuh dalam dosa. Saudara-saudara nggak bisa menghentikan itu. Sampai ada orang yang tidak waras. Orang yang udah cantik. Saya lihat ada orang udah cantik, operasi plastik. Wajahnya masih dioperasi. Dan dipermak semuanya. Saya waktu masih kecil saya lihat Agnes Mo. Agnes Mo tahu kan? Agnes Mo. Sekarang wajahnya kan jadi beda. Deddy Corbuzier juga sama. Wajahnya jadi, janggutnya jadi keluar. Saudara, kita tanya, apa sih yang mereka cari? Apakah mereka bisa mempertahankan wajah mereka, terus prestasi mereka? Sampai kapan mereka bisa? Michael Jackson menjadikan tubuhnya yang hitam jadi putih. Bisa, saudara. Tapi akibatnya membuat dia mati, sengsara, dan sekarat. Whitney Houston juga sama. Freddie Mercury juga sama. Nirvana juga sama. Kurt Cobain juga sama. Dan semua orang terkenal semuanya sama. Dan kena penyakit sama semua. Termasuk kita kalau masuk ke terjun dunia itu, kita akan mengalami yang dinamakan syndrome of a rich man atau rich woman. Dan saudara masuk ke sana, pasti masuk ke sana. Dan itu nggak bisa dicegah. Aku kaya dan memperkayakan diriku. Kapan kita bisa berhenti? Saudara, kalau saudara punya tujuan yang lain. Ya, ada tujuan lain. Oke, kita lihat sekarang ini. Dan bagaimana Tuhan Yesus melihat mereka? Dan karena engkau tidak tahu, ya, dan mengatakan tidak kekurangan apa-apa kan, bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang. Di sini dikatakan sekarat itu ya, melarat gitu kan. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, ini satu identitas yang kita hanya lihat kepada seorang yang
pengemis yang hancur. Betul ya? Saudara lihat pengemis, telanjang kan? Miskin kan? Jadi kerohanian jemaat Laodikia itu yang merasa dirinya bajunya bagus, rumahnya bagus, terus gerejanya begitu indah dan semuanya. Saudara, Tuhan lihatnya beda. Saudara. Tuhan lihatnya apa? Kamu kayak pengemis yang betul-betul sekarat di sana. Tapi siapa yang bisa mengerti itu? Kamu tidak mengerti, tapi aku beri ngerti sekarang. Kondisimu tuh nggak seperti itu. Kondisimu tuh, nih kondisimu. Engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bagaimana ini keadaan bisa dibalikkan oleh Tuhan? Nah, Tuhan meminta ini. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang pertama, yang telah dimurnikan dalam api, 2, agar engkau menjadi kaya di dalam spiritual, ya, bukan kaya jasmani, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, hidup yang di dalam kebenaran, kekudusan Tuhan. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Jadi ketelanjangan itu apa? Keberdosaan dosa-dosa kita, dan itu adalah ketelanjangan kita. Jadi jemaat Laodikia ini melayani Tuhan, tapi melakukan banyak dosa-dosa. Mereka bernubuat, mereka melakukan mujizat, mereka mengajar, dan mereka banyak melakukan rohani-rohani. Tuhan katakan, kamu menyebarkan kebohongan. Apa kebohongannya? Bahwa apa yang kamu ajarkan tidak ada dalam hidupmu. Dan tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Tidak ada perubahan dalam diri kita. Nggak ada sesuatu yang bisa mengubahkan kamu. Kamu telanjang. Kamu memalukan. Dan Tuhan katakan, ayo aku beri pakaian. Kondisimu sudah hancur seperti itu. Engkau harus membeli emas supaya kedudukanmu kembali menerima yang berharga dari Tuhan, yaitu Injil. Kristus sendiri. Saudara, dikatakan dengan jelas. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi yang ketiga, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi minyak itu lambangnya apa? Minyak lambangnya adalah pencelikan karya kuasa Roh Kudus. Jadi kebenaran, emas, Injil, dan kemudian kehidupan, pakaian yang baru, manusia baru dalam kekudusan, kesempurnaan dalam Kristus. Dan kemudian yang ketiga, saudara, kamu bisa melihat apa yang dilihat oleh Tuhan, dan kamu tahu apa itu yang tidak diperbolehkan Tuhan dan apa yang boleh. Dan matanya dibuka oleh Tuhan. Kamu tidak buta lagi. Jadi ini total. Kehancuran iman, hidup, percaya orang-orang Laodikia adalah kehancuran yang begitu total. Tapi mereka merasakan nggak apa-apa. Mereka merasakan, aku kaya, bahkan aku tambah kaya. 19. Barang siapa ku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Setelah kita suruh merelakan, baru setelah itu bertobat. Jadi tobat dulu atau rela dulu? Jawabannya rela dulu. Kalau anak bertobat kamu, ngakui salahmu. Ya salah, ya memang saya salah gitu. Saudara nggak ada kerelaan, nggak bertobat ya. Dari mana kita bisa rela? Saudara, kerelaan itu hanya ada karena karunia Tuhan, kasih Tuhan. Dan tidak ada kerelaan yang bisa lahir tanpa kasih Tuhan. Dan itu jawaban Alkitab, bukan jawaban kita manusia. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus di mana? Di dalam atau di luar? Banyak orang lihat kan, Yesus mengetok pintu hatimu, tok itu kan. Saya tanya, Yesus di mana? Di dalam atau di luar? Jadi jemaat Laodikia ini, Yesusnya di mana? Di luar. Belum masuk. Karena dia ketuk-ketuk nggak bisa masuk. Tok. Ayo. Di dalam kematian, ketelanjangan mereka nggak bisa buka pintu itu, saudara. Bagaimana mereka bisa rela, bisa bertobat? Kalau mereka mati, telanjang, buta,
melarat. Nggak bisa. Maka mereka harus membeli emas, harus mendapatkan baju putih, dan mereka harus menerima minyak yang membukakan pekerjaan Roh Kudus, mencelikkan mereka. Saudara, ini jemaat yang kita lihat, yang dikagumi orang itu, saudara, semua yang kita lihat semuanya. Saudara, kalau saudara punya mata dari Tuhan, itu mengerikan sekali. Bahkan ada orang yang begini, ini pengalaman saya. Ini orang pemimpin pujian. Wah, YL, wah bagus sekali. Ketemu ngomong-ngomong, saya tanya tentang hidup yang konsekuensi hidup dalam Kristus. Dia ngomong apa? Pak, kalau saya berhubungan dengan dagang, dengan orang agama lain, saya menunjukkan saya orang beriman, orang Kristen, resikonya berat, Pak. Saudara, KTP dia masih Buddha, karena dia bukan Kristen dari kecil. Dan sampai kapanpun dia, saya tanya, terus kapan kamu ganti Buddha? Untuk dagang aja Pak itu Pak. Bolehkah kita seperti itu? Saudara? Di gereja kita punya KTP Kristen, KTP surgawi, tapi di dunia KTP kita Buddha atau Islam atau agama lain. Untuk apa? Supaya saya aman dan nyaman waktu berdagang. Saudara, Tuhan muntahkan orang-orang seperti ini. Nggak main-main, saudara. Tuhan buang orang seperti ini. Saudara, kita hidup di dalam Tuhan. Satu sisi waktu kita belum percaya, kita rindu sekali. Waktu kita masuk di dalamnya, baru kita tahu tuntutan Tuhan itu, waduh, kesempurnaan, saudara. Dan kita nggak mungkin lakukan itu, karena kita mati, kita telanjang, melarat, buta. Dan kita membutuhkan emas yang murni, kita membutuhkan baju kebenaran itu, kekudusan dari Kristus itu, pengorbanan dia, kesucian dia. Dan kita membutuhkan karya Roh Kudus supaya mata kita itu diberi minyak supaya melihat dengan jelas semua. Ya. Oke, kita lanjutkan. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Di mana Yesus duduk? Di tahta sebelah kanan Bapa. Di mana kita duduk? Di sebelahnya Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus memerintah, kita juga apa? Memerintah. Tidak tahukah kamu adalah raja-raja bersama sang raja di atas segala raja. Kamu akan menghakimi malaikat. Karena di mana Yesus duduk, di mana Yesus menghakimi, kita juga duduk, kita juga ikut menghakimi bersama dengan Kristus. Dan kita akan melihat bagaimana kambing domba itu dipisahkan. Saudara, itu mengerikan sekali, saudara. Yohanes ini melihat, dia takut sekali. Di dalam Alkitab dengan jelas Tuhan mengatakan apa? Banyak yang dipanggil, berapa yang dipilih? Berapa, saudara? Ya lumayan dipilih. No, Alkitab mengatakan sedikit yang dipilih. Jadi di surga dan neraka banyak mana orangnya? Hah? Banyak neraka. Banyak neraka, saudara. Karena Tuhan ini mengatakan, Tuhan, aku melakukan semua ini. Tuhan katakan, nyala engkau pembuat kejahatan. Ya sama dengan Laodikia. Aku muntahkan engkau. Saudara, kita lihat ini, ayat yang 21. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya, siapa bertelinga adalah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah, saudara, kita lihat sekarang apa maksudnya ini. Saudara, arti tidak dingin, tidak panas, artinya begini, saudara. Kota Laodikia atau Laodikia ini adalah kota yang disediakan, kota yang begitu nyaman, kota yang begitu bagus di antara semua Philadelphia, Tiatira gitu kan, Pergamus,
terus kemudian kota-kota yang awal, kemudian kita lihat bagaimana Smyrna, saudara, kota yang paling nyaman, aman, dan semua tersedia. Laodikia. Minumnya pun ada dua macam. Yang pertama, air minum dari Hierapolis, air panas dari Hierapolis. Fungsinya apa? Saudara, itu dibuat untuk, kalau panas itu kan untuk jamu, betul kan? Untuk kedokteran, untuk menyehatkan badan kita, untuk kalau ada penyakit-penyakit itu kita bisa buang. Orang kalau ke Sariater punya kudis bisa hilang. Pernah ke Sariater enggak? Pernah kum-kum di sana enggak? Sekarang katanya harganya mahal, di atas 50.000. Waktu dulu saya cuman nggak sampai 10.000. Sekarang udah mahal sekali, udah nggak tahu nanti jadi 100.000 gitu kan. Saudara, apa fungsinya air panas itu adalah air air yang disediakan untuk kebutuhan-kebutuhan bagi yang menyehatkan kita, baik itu kedokteran, baik itu untuk jamu, baik untuk macam-macam, untuk terapi kita. Dan itu air panas. Saudara, untuk di luar, dan kita kalau kita dingin-dingin mandi air hangat itu kan seger sekali, betul ya? Itu dari luar, air yang dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan bersifat untuk menyehatkan, obat dan sebagainya. Yang kedua adalah air dingin dari Kolose. Jadi didatangkan dari Kolose khusus air dingin yang disalurkan kepada kota Laodikia. Dan air dingin ini adalah air yang murni seperti air gunung yang betul-betul dingin, enak sekali saudara, segernya luar biasa, dan itu harus masuk dalam tubuh kita. Nah saudara, dari arti inilah kita baru tahu air yang ada untuk jamu itu tidak boleh dicampur dengan air yang ada di Kolose yang untuk kita minum. Kalau kamu campur, kamu minum, mutah kamu. Dan betul, orang-orang itu yang iseng-iseng, mereka mencampur air itu, mereka minum. Ada yang mutah, ada yang mabuk, saudara. Dan dipakai oleh Tuhan sebagai ilustrasi gambaran bagaimana Tuhan juga sama. Aku menyediakan segala kebutuhanmu yang di luar, dan aku menyediakan air kehidupan dalam dirimu. Dan jangan sekali-sekali engkau mencampurkan dan kemudian berada di tengah-tengah. Jadi artinya begini saudara, air yang panas itu kan mempunyai energi yang hebat, betul kan? Dan kemudian air yang dingin mempunyai satu khasiat menyegarkan yang luar biasa. Saudara-saudara tidak boleh mengerjakan ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah artinya apa? Oh Pak, jadi saya kan bisa panas, bisa dingin. Bukan, bagus itu. Kamu punya panas, dingin. Wow, itu sempurna jemaat itu. Tapi dia nggak dingin, dia nggak panas. Itu maksudnya Tuhan. Bukan dicampurkan. Bukan, saudara. Kalau kamu dingin, ya dingin. Kalau kamu panas, ya panas. Jangan kamu di tengah-tengah. Nggak dingin, nggak panas. Nah, itu adalah posisi rohani orang-orang yang dimuntahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, orang yang sudah menjadi Kristen lebih dari 2 tahun, itu mengalami satu tidak dingin, tidak panas. Waktu menjadi Kristen pertama kali, dia dingin, dia panas. Semangatnya dia besar, dan mendapatkan firman itu dia mau mendapatkan firman. Itu kan gitu semangatnya kan. Tapi begitu lama, kemudian sudah 1 tahun, 2 tahun mengalami proses dan kesulitan-kesulitan. Nah, dia mengalami mulai tidak dingin dan tidak panas. Dan dia berada di tengah-tengah. Dan Tuhan katakan, aku tidak menciptakan jemaatku berada di tengah-tengah. Dia tidak dingin dan dia tidak panas. Dan kalau kamu seperti itu, aku muntahkan kamu. Saudara, jadi air yang panas dari Hierapolis itu
tidak boleh kamu dinginkan. Air dingin yang berasal di Kolose tidak boleh kamu hangatkan. Bisa ngerti maksudnya? Jadi sesuatu yang bersemangat, sesuatu yang murni, yang menyegarkan firman, itu jangan dicampur apapun dan jangan direndahkan mutunya, kemudian kamu encerkan, kamu cairkan, dan kamu kemudian sesuaikan dengan hatimu. Nah, itu artinya kerohanian yang dimuntahkan Tuhan. Jadi dia mencoba untuk, saya nggak bisa